Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan visitasi untuk mengisi instrumen IASP 2020 di sekolah atau madrasah, salah satu cara penggalian data adalah melalui wawancara. Mari kita lihat sekarang beberapa hal terkait proses wawancara yang akan dilakukan ini. Sebelum proses wawancara itu dilakukan, apa hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan? Ada beberapa di antaranya. 1. Pelajari seluruh butir IASP 2020, kemudian tentukan butir-butir yang akan memerlukan penggalian data atau informasi melalui wawancara. Kemudian, baca aspek dari data atau informasi yang harus dicari untuk setiap butir sesuai dengan tabel wawancara yang dijadikan sebagai acuan yang ada di instrumen. Kemudian juga persiapkan bahwa wawancara yang dilakukan dapat mencakup data atau informasi yang diperlukan lebih dari satu butir pertanyaan. Kemudian juga bahwa Bapak Ibu harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, termasuk beberapa pertanyaan untuk menghindari reaksi spontanitas yang di luar konteks atau sasaran data atau informasi yang diinginkan. Dari sisi etika melakukan proses wawancara, Bapak Ibu sekalian juga harus mempersiapkan diri bahwa ketika nanti akan dilakukan, di awal harus pastikan dulu bahwa kita mengkomunikasikan dengan pihak yang akan kita wawancara dan memberitahu apakah wawancara yang akan kita lakukan ini direkam atau tidak. Kemudian, periksa kembali pihak atau unsur mana saja yang akan kita wawancara untuk melengkapi data yang kita perlukan melalui proses wawancara ini. Kemudian, ketika kita berada di dalam proses wawancara, hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan? 1. Ajukan pertanyaan secara sistematis, sesuai dengan butir-butir yang ingin kita gali. Kemudian, kemukakan pertanyaan secara jelas dan singkat. Kemudian, hindari mengajukan lebih dari satu pertanyaan sekaligus. Lalu, perhatikan bahwa kita harus bersikap ramah agar tercipta suasana akrab dengan pihak yang diwawancarai. Setelah itu juga tunjukkan sikap netral dan kita tidak menunjukkan keberpihakan atau persetujuan apapun kepada suatu hal yang bisa jadi menjadi konflik yang dikemukakan oleh pihak yang diwawancara. Setelah itu juga asesor sebagai pewawancara sebaiknya tidak mempengaruhi sikap, pendirian, atau emosi dari pihak yang diwawancarai. Poin berikutnya adalah hindari menyela atau memotong pembicaraan pihak yang diwawancarai. Berikan kesempatan mereka untuk menjawab dengan leluasa. Jika terdapat jawaban yang meragukan, mintalah penjelasan atau berikan pertanyaan lain sebagai konfirmasi kepada pihak yang kita wawancarai. Selain itu, kita juga bisa mengajukan pertanyaan yang memotivasi mereka untuk memberikan respon. Perhatikan dan jagalah sikap agar tidak mengganggu proses komunikasi yang berlangsung selama wawancara. Jangan lupa juga kita harus fokus untuk menyimak dengan sungguh-sungguh semua jawaban yang diberikan oleh pihak yang kita wawancarai, dengan tidak melakukan kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan proses wawancara tersebut. Tak lupa juga, Bapak Ibu sebagai pewawancara harus mengajukan pertanyaan yang tidak mengarah kepada jawaban singkat dari pihak yang kita wawancarai. Jadi jawaban yang diharapkan itu tidak hanya misalnya ya atau tidak saja. Juga berikan pihak yang diwawancara itu waktu yang cukup untuk memberikan jawaban. Bapak Ibu sekalian, ya jangan lupa bahwa kita jangan langsung membuat kesimpulan secara tergesa-gesa dari respon yang mereka berikan secara parsial atau terpisah. Nah, untuk menghemat waktu wawancara, apa yang dapat kita lakukan? 1. Buat tabel atau catatan pertanyaan wawancara secara terpisah untuk masing-masing pihak. Bisa dalam bentuk kertas atau mungkin juga dalam file lain apabila kita melakukan interview secara online. Kita juga harus ajukan pertanyaan yang terbuka sehingga memberikan kesempatan kepada pihak yang diwawancara untuk menjelaskannya dengan lebih leluasa. Setelah itu juga ajukan hanya satu pertanyaan pada setiap kesempatan, tidak beberapa pertanyaan sekaligus. Juga ciptakan suasana wawancara yang rileks namun dengan topik yang serius sesuai yang ingin digali di IASP 2020 tadi. Bapak Ibu sekalian, sekarang itu musim daring, jadi kita harus juga mampu mengelola proses wawancara itu dengan baik walaupun dilaksanakan secara daring.
Apa hal yang harus kita perhatikan? Pertama, apabila wawancara itu dilakukan melalui Zoom meeting, jangan sekali-kali kita men-share pertanyaan yang akan diajukan di meeting tersebut. Jadi biar nanti pertanyaan akan berangsur-angsur atau satu persatu ibu atau bapak kemukakan. Kemudian, jawaban responden dapat dicatat sepanjang proses wawancara atau juga prosesnya dapat direkam. Selain itu juga untuk membuat lebih efisien wawancara yang kita lakukan secara daring, ya, jika kita misalnya melakukan penggalian wawancara itu untuk beberapa pihak, sebaiknya tidak dilakukan secara bersamaan dalam satu ruang meeting atau misalnya satu ruang Zoom. Buat apa? Ini adalah untuk menjaga objektivitas dan independensi jawaban dari responden ataupun pihak-pihak yang akan kita wawancarai. Tak lupa juga pastikan bahwa pihak yang diwawancara itu dapat memberikan jawaban secara objektif, terbuka, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Biasanya sebelum interview itu dimulai, selalu ada klarifikasi, misalnya apakah Bapak Ibu sendiri, ataupun ada pihak lain di ruangan itu, dan sebagainya. Ini tidak lain adalah untuk menjaga objektivitas dan independensi dari jawaban yang diberikan. Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Salam akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.